Orang terkaya di dunia menyamar sebagai pedagang kaki lima untuk ikut kencan buta, hanya untuk menguji karakter calon pasangannya. Namun ketika wanita itu tahu, dia langsung pergi. Saat pria itu juga hendak pergi, seorang presiden wanita di samping mereka tiba-tiba berkata ingin menikah dengannya. 1 jam sebelumnya, presiden wanita itu dipaksa keluarganya ikut kencan. Jika tidak menikah, ia akan kehilangan hak waris. Jadi ia pergi ke restoran. Tak disangka, pria yang dijodohkan dengannya adalah seorang bajingan. Ia meminta setengah saham perusahaan, dan ingin dilayani setelah menikah. Dan seluruh uang hasil kerja presiden wanita itu menjadi miliknya. Namun presiden wanita tidak tinggal diam. Ia menyiram wajahnya dengan segelas air. Bajingan itu terkejut, dan ia menegaskan bahwa memilih pedagang kaki lima pun lebih baik daripada memilih dia. Di sisi lain, si miliarder menyembunyikan identitasnya. Hanya ingin merasakan suasana makan di restoran. Saat itu presiden wanita keluar dengan marah, tanpa sengaja menabrak pelanggan di meja sebelah, dan jatuh tepat ke pelukan miliarder. Bajingan itu melihat dan langsung mengejek, memaksa presiden wanita menikah dengan pedagang kaki lima. Ia yakin presiden wanita akan menolak, namun ia justru berkata ingin menikah dengan miliarder. Si miliarder terkejut menatapnya dari kepala sampai kaki, mengira ini trik penipuan baru. Bajingan itu terus memprovokasi, mengatakan bahkan pedagang kaki lima pun tidak mau padanya, bahkan mencoba memukul. Namun miliarder itu segera menahannya. Lalu ia mengajukan 3 syarat untuk pernikahan. Pertama, setelah menikah ia akan memberi uang hidup tapi tidak boleh terlalu sering berhubungan. Kedua, mereka tidak boleh mencampuri kehidupan pribadi satu sama lain. Ketiga, mereka hanya pasangan di atas kertas, dan ia sama sekali tidak boleh jatuh cinta padanya. Presiden wanita itu tertawa kesal. Namun setelah dipikirkan, syarat-syarat itu ternyata cocok untuknya. Mereka memutuskan langsung mengurus pernikahan. Saat akan pergi, bajingan itu benar-benar marah. Ia berlari menyeret presiden wanita. Si miliarder memukulnya, dan akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi. Setelah keluar dari kantor polisi, presiden wanita berterima kasih dengan tulus, dan kembali menyinggung soal pernikahan. Namun si miliarder mengira ia masih berakting. Ia berkata hanya bekerja sama, dan meminta wanita itu jangan terlalu percaya diri. Presiden wanita itu marah. Ia menarik si miliarder agar tidak pergi. Ia tidak punya pilihan selain memberikan alamat lapaknya di pasar malam, memintanya datang jika perlu. Lalu ia buru-buru pergi. Namun tidak ada yang menyangka, roda takdir mulai berputar cepat. Begitu ia pergi, temannya menelepon. Mendengar miliarder itu berhasil dalam kencannya, temannya sangat senang, tanpa mengetahui bahwa wanita yang dimaksud adalah bos yang selalu ia keluhkan. Bahkan lebih kebetulan lagi, setelah telepon ditutup, temannya menerima perintah dari presiden wanita untuk menjemputnya. Di dalam mobil presiden wanita meminta temannya menyiapkan pesta pertunangannya, namun tidak memberitahu siapa calon pengantinnya. Setiba di pasar malam, temannya beralasan memarkir mobil di luar, dan langsung lari ke lapak miliarder untuk mengeluh. Ia berkata bagaimana presiden wanita itu menekannya, bagaimana dia merusak proyek setengah tahun, dan masih memaksanya menyiapkan pesta pertunangan. Miliarder itu mendengar dan ikut mengumpat. Saat mereka sedang seru mengobrol, seseorang diam-diam mendekat dari belakang, bersambung.